Halo abang-abang semua, dimanapun berada, semoga kita semua pada sehat-sehat. Pada video kali ini kita akan bahas ataupun kita akan berbagi bagaimana menganalisa teknik swing gitu ya. Oke, yang pertama kita akan pilih pair mata uang. Saya selalu saranin kalau bisa dia jangan lebih dari 10, maksimal 10 gitu ya. Oke, kita perhatikan di sini dia euro paling kecil ya. Ada 11, 10, 11 gitu dia. Kita tradingkan aja di euronya. Jadi buat teman-teman yang belum memahami ataupun masih belajar, silakan belajar terlebih dahulu. Jangan terjun gitu ya sebelum memahami. Oke, kita akan analisa dia di H1, H4 dan M30 ya, 30 menit gitu dia. Oke. Kita perhatikan dulu dia pertama sekali di H1-nya. Kalau kita perhatikan secara tren, ini tren sedang mengalami sideways gitu ya. Oke. Di sini kita perhatikan candlestick yang sedang berjalan berada di area resisten ini. Oke. Itu di satu jam gitu ya, H1. Kita akan cek dia di H4. Karena nanti swing kita ini bisa sampai 3 jam, 4 jam gitu dia ya. Jadi ini akan kita entry sekarang, nanti 3 jam atau 2 jam sampai 4 jam lah gitu. Kita akan cek hasilnya apakah sudah profit atau tidak gitu. Jadi bermain ini, swing ini kita harus pasang yang namanya SL-nya gitu ya. Oke. Kita tunggu dulu. Kita perhatikan dia sekarang berada di area mendekati area resisten. Ini area resistennya. Oke. Kalau kita perhatikan candlestick hijau ini, dia membawa pelemahan untuk naik gitu ya. Dan kita perhatikan dia tidak sanggup close di atas daripada garis ataupun sumbu candle merah itu ya. Oke, sekarang kita perhatikan di 30 menit. 30 menit dia sedang berada di area resisten gitu ya. Jadi kita di sini akan entry sell. Sini kita akan entry sell selama 2 sampai 4 jam ke depan. Paling maksimal dia 4 jam lah. Oke, kita akan entry. Kita satu entry aja. Namun dia kita perbanyak sedikit 0,2 lot. Oke. Kita langsung entrykan aja, nanti kita akan setting stop lossnya ya. Kita sell di sini. Oke. Oke, sekarang kita atur stop lossnya. Bagaimana cara mengaturnya? Ini sangat simple gitu ya. Jadi kita tinggal masuk ke tanda plus ini. Kita harus melihat di mana akan kita letakkan SL tersebut gitu ya. Oke. Karena kita di sini sell, maka area stop loss kita ada di atas daripada area entry kita gitu ya. Jadi kita akan pasang dia di area ini. Ini kan ujung harga yang sudah pernah dicapai gitu ya, harga tertinggi gitu. Jadi di situ kita akan pasang, atau di sini pun bisa kita pasang SL-nya. Karena di sini ada resistennya ya. Sini resisten. Di sini yang level keduanya, oke. Kita akan pasang. Oke, di sini langsung kita pasang aja. Ada di harga 1.10941. $1.10941. Oke, langsung kita ubah. Oke dia. Jadi take profitnya tidak perlu kita setting.
yang perlu kita setting SL-nya aja ya gitu dia. Jadi kalau take profit itu gimana Bang? Jadi take profit itu misalnya kita seperti ini udah sell, kita pasang nanti dia di bawahnya. Misalnya kita udah prediksi ataupun udah analisa, ketika dia nanti menyentuh area ini, maka dia akan balik ke atas gitu. Nah, jadi kemungkinan besar kalau dia nanti sampai 2 sampai 3 jam analisa kita dia akan turun menyentuh area eh, resisten di sini. Nah, analisa kita kan nanti dia akan naik, maka kita pasang di sini. Jadi setelah dia menyentuh area ini kita langsung profit gitu. Ini langsung terclose open posisi kita gitu dia. Jadi dia kan tidak balik lagi. Jadi kalau dia tidak pasang TP, dia turun nantinya sampai area ini. Padahal kita belum membuka market ini gitu ya. Maka dia terpantul. Jadi malah naik lagi. Nah, di situ kita jadi mengalami yang namanya loss lagi gitu dia sampai menyentuh area ini gitu. Jadi itulah gunanya take profit gitu. Membatasi take profit kita gitu dia. Jadi kalau misalnya analisa kita terpantul, maka kita pasanglah di area pantulnya. Jadi setelah dia menyentuh area itu, area TP kita, dia langsung terclose, maka kita langsung profit gitu. Jadi kalau tidak kita pasang ya terpantul lagi ke atas gitu. Seperti itu dia. Kelebihan dan kekurangan pasang TP gitu teman-teman. Oke, di sini kenapa kita sell tadi ya memang karena kita perhatikan pun candlestick ini bukan merupakan kekuatan untuk naik gitu ya. Nah, seperti itu dia. Kenapa? Karena bodinya seperti ini besar, namun di sini mempunyai sumbu yang hampir sama panjang dengan di atas. Maka bisa dikatakan dia akan turun lagi nantinya sampai ini terclose. Satu candle ini. Maka ini nanti candle ini akan candle berwarna merah, teman-teman. Gitu dia. Namun ini sampai 4 jam gitu ya. 4 jam satu candle gitu, teman-teman. Jadi itu dulu, nanti kita akan gabungkan. Saya nanti akan gabungkan videonya. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman. Oke teman-teman, di sini akan kita cek hasil entry kita yang tadi pagi. Oke, kita langsung cek aja. Oke, di sini dia mengalami penurunan sesuai analisa kita ya. Jadi tadi analisa kita kalau di candlestick yang ini akan berwarna merah gitu ya. Namun dia doji berwarna hijau, doji kecil gitu dia. Artinya tidak begitu jauh melesetnya gitu. Yang jelas open posisi kita bisa masih dapat gitu ya. Kita cek berapa profit kita. Oke. Jadi kita akan closekan dulu. Tutup permintaan. Oke. Oke, jadi kita akan jelasin kembali, kita akan bahas kembali. Nah, jadi awalnya tadi kita melihat kalau dia di H4 candlestick yang ini bukanlah merupakan kekuatan untuk naik dan dia close price-nya berada di bawah daripada sumbu candlestick merah ini ya. Nah, itulah kenapa di sini dia naik. Candle berwarna hijau pun dia, namun kita pastikan dia tidak akan melewati area ini, teman-teman. Itu bisa kita pastikan karena candlestick ini bukan merupakan kekuatan untuk naik. Nah, tadi analisa saya kalau candlestick yang ini dia berwarna merah gitu ya. Namun dia di situ doji hijau kecil gitu ya. Yang jelas intinya dia tidak akan melewati sumbu candlestick berwarna hijau ini gitu dia, teman-teman. Jadi hanya simpel itu untuk analisa swing ini. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Intinya kalau teman-teman mau trading, yang jelas harus benar-benar punya ilmu dulu gitu ya. Jangan pernah terjun sebelum memiliki ilmu yang cukup untuk trading, dan jangan pernah terjun kalau kita tidak siap untuk rugi gitu dia. Karena risiko trading ini cukup besar. Kita bisa kehilangan uang hanya dengan sekejap gitu, teman-teman. Oke, jadi sekian dulu dari saya pada saat ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang.